Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita bagian yang ketiga ya. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa kita punya tiga topik yang sedang kita lewati. Yang pertama adalah ortodoksi. Ortodoksi itu adalah berbicara soal iman yang benar, yang ada hubungannya dengan ajaran yang benar, barulah itu menjadi iman yang menyelamatkan. Betul ya? Kita sudah masih ingat. Iman yang benar ada hubungannya dengan ajaran yang benar, kemudian berhubungan dengan iman yang menyelamatkan. Itu yang disebut ortodoksi. Ya, ortodoksi. Kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari tentang ortopraksi. Ortopraksi itu adalah tindakan yang benar, the right action. Pertama kan the right doctrine, the right faith. Yang kedua, the right action. The right action itu kita mempelajari tentang isu-isu etika, ya, isu-isu etika di dalam masyarakat. Bagaimana sikap kita, tindakan kita sebagai orang Kristen, umpamanya dalam menanggapi masalah homoseksual, menanggapi masalah bercerai dan menikah lagi minggu lalu. Bagaimana kita menanggapi tentang capital punishment, kalau orang yang dihukum mati itu oleh pemerintah itu kita setuju atau enggak, alkitabiah atau enggak, ya. Jadi semua tindakan kita yang benar itu mesti ada hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan, baru itu benar, ya. Kalau tidak, maka tindakan kita tidak berbeda dengan orang dari agama lain atau orang dunia, ya. Jadi kemudian bagian yang ketiga yang cukup penting juga adalah ortopati. Ortopati itu adalah berasal dari kata Yunani orto, itu adalah benar, lalu pathos itu berbicara soal passion, feeling, ya. Atau kemudian kita simpulkan ini kita mempelajari tentang the right form of passion, the right form of emotion atau empati. Ini sebenarnya ada hubungan dengan hati, dengan kejiwaan, dengan perasaan, ya. Dan ortopati ini atau yang disebut the right feeling, the right passion, the right emotion berada dalam dimensi iman yang bersifat perasaan, emosi, ya, sikap, perasaan hati, atau yang lebih tepat disebut the right passion, ya. Bagaimana sikap hati kita yang benar terhadap sesama, terhadap lingkungan dan terhadap keadaan, ya. Sebetulnya kita sudah mempunyai contoh yang kecil yang kita bahas minggu-minggu lalu tentang perasaan-perasaan hati kita, ya. Wah, perasaan kita kok ada hantu di sini, ya. Perasaan kita, lalu jiwa kita, kalau kita memuji Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan, atau kita merasakan wah ada something ini, kok bulu kuduk saya berdiri. Nah, itu perasaan-perasaan semua. Ini ada hubungannya dengan ortopati sebetulnya. Ortopati. Kan sumbernya itu adalah di dalam hati kita. Sumbernya di dalam hati kita. Jadi hati kita ini memang adalah sumber kehidupan atau pusat kehidupan, bisa juga yang disebutkan menjadi pusat masalah. Seluruh masalah hidup kita berpusat kepada hati kita, ya kan? Kalau hati kita betul, maka jalan hidup kita betul. Kalau hati kita tidak betul, berarti itu menjadi masalah utama dalam hidup manusia. Nah, saya mengulangi sedikit, berbicara soal ortodoksi. Yang pelajaran pertama itu berbicara soal knowledge, head, doctrine, the truth, ya kan, the truth, the right doctrine. Itu semua bicara yang ada di sini semua. Ya. Kemudian yang kedua berbicara soal ortopraksi, the practice, bagaimana kita mempraktekkan kebenaran yang kita anggap benar itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tentang isu-isu etika itu tadi, ya. Apakah marijuana itu diperbolehkan atau tidak, sedangkan pemerintah sudah menjustifikasi, melegalkan. Terus bagaimana dengan orang Kristen? Apa kata Alkitab? Ya. Atau dengan contoh lain, masalah etika itu merokok boleh atau enggak? Ya kan? Kenapa boleh merokok? Orang boleh merokok. Kita nggak bilang kita boleh merokok atau tidak. Istilah merokok tidak ada.
Ya kan? Jadi bagaimana itu? Bagaimana sikap kita, tindakan kita terhadap isu-isu seperti itu di dalam masyarakat. Yang ketiga baru yang kita belajar, the autopathy, itu bicara soal heart, sumber hidup, bicara juga soal ada hubungan dengan emosi, perasaan, dan kejiwaan, soul, our soul. Ya. Nah, autopathy ini merupakan fondasi juga dari iman yang ada hubungan dengan kasih yang benar. Ya. Makanya Paulus mengatakan ada 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sebenarnya disebut kasih itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Kasih itu merupakan landasan, fondasi dari iman dan ajaran yang benar. Segala yang kita kerjakan harus ada di dalam kasih, Paulus bilang. Ya. Jika kita tidak mengasihi, orang Kristen tidak mengasihi, dia berada di bawah kutuk. Nah, ini kita agak tajam dalam 1 Korintus 16 ayat 22 dia mengatakan barang siapa tidak mengasihi, terkutuklah ia. Istilah terkutuk itu makanya agak kedengarannya sangat negatif. Ya. Berarti maksud Paulus, kasih itu sangat penting sekali. Itu bagian dari hidup, bagian dari hati kita. Ya, kan? Yang mengasihi kan dari hati kita. Ya. Tujuan dari pengajaran adalah kasih. 1 Timotius 1 ayat 5. Kasih berdiri pada penghujung semua perbuatan dan kebajikan. Pengetahuan yang terdalam atau semua praktek kebajikan tidak lain hanyalah kasih. Jadi ortodoksi, ortopraksi, dan ortopati adalah 3 dalam 1. Tanpa ada salah satu maka yang lain juga tidak bisa berlaku. Ya, ada ajaran yang benar, ada tindakan yang benar, ada perasaan yang benar. Dan ortopati ini mengarahkan perasaan hati itu kepada hubungan sesama, lebih cenderung kepada kasih, ya, kasih di dalam hidup orang percaya. Tetapi ortopati ini perasaan yang benar, hati yang benar, yang memunculkan kasih, perasaan, emosi yang lain, semuanya itu harus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan kebenaran Alkitab, maksudnya. Ya. Umpamanya kalau kita mengasihi orang, kita punya perasaan dengan orang lain, itu semuanya harus sesuai juga dengan Alkitab. Betul nggak? Karena orang yang di luar Tuhan itu juga, mereka juga mengenal perasaan mereka, mereka juga mempraktekkan kasih mereka, emosi mereka menurut pandangan hidup mereka sendiri. Tapi kita pandangannya kasih itu harus ada hubungannya dengan kebenaran. Kalau kasih itu tidak berhubungan dengan kebenaran, maka itu bukan kasih Tuhan. Ya kan? Kasih Tuhan itu kan agape, unconditional love, beda tuh. Dan kasih Tuhan itu, agape itu adalah kasih yang kudus, keluar dari hati untuk mengasihi orang, hatinya juga harus benar. Ya, makanya disebut perasaan yang benar, hati yang benar, kasihnya akan benar. Ya, jika kita mengasihi Allah sesama, kita harus mengasihi sesama seperti Allah mengasihi. Ya kan? Kita tidak bisa mengasihi atau tidak punya perasaan di luar perasaan, di luar kasih yang seperti Tuhan mengasihi. Ya. Sebenarnya Yesus bilang, aku telah memberikan teladan kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Jikalau kamu mengatakan bahwa saya guru dan Tuhan, maka wajiblah kamu saling mengasihi. Jadi ada foundationnya. Foundationnya mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ya, nah, saudara jangan bingung, karena ini saya keluarkan dari perasaan hati itu, dikeluarkan kepada kasih, emosi, empati, semua dikeluarkan, diwujudkan di dalam kasih. Kita harus menilai setiap hal dengan nilai yang benar dan menghasilkan dengan yang tepat. Mengasihi sesuatu yang lebih dari yang sebenarnya, mengasihi sesuatu kurang dari sebenarnya, atau mengasihi sesuatu di mana tidak sesuai dengan sifatnya adalah heteropati. Jadi bukan ortopati lagi. Heteropati itu artinya kasihnya itu nanti relatif, karena beragam. Sedangkan ortopati ini kasih yang benar, perasaan yang benar, emosi yang benar, jiwa yang benar. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam sebuah ruang, kita merasakan, wah jangan-jangan sepertinya ini bulu kuduk saya berdiri, waduh pintunya terbuka, aduh gak ada angin, atau pintu terbuka sendiri, tertutup sendiri. Wah, jangan-jangan ini ada something. Nah, itu perasaan itu harus dicek,
harus difilter dengan kebenaran. Waktu saya masuk dari pintu depan, belum pernah saya masuk pintu depan bahwa pintu depan itu terkunci. Kenapa dikunci? Biasa pintu depan, gate depan itu kan selalu dibuka. Kok dikunci gitu? Terus saya gedor, rupanya dikunci kan ya Pak. Lalu dia buka dari dalam. Kan belum pernah sampai dikunci. Lalu pintu yang kedua saya masuk, kenapa kok nggak mau dibuka ini? Biasa pintu masuk yang ke dalam ruangan ini, ke hallway ini kan selalu ada. Kenapa tidak bisa dibuka kan? Nah, lihat perasaan lagi. Rupanya di bawahnya itu ada semacam klik itu yang menghalangi pintu itu nggak bisa terbuka. Begitu saya angkat, pintu itu baru terbuka. Ya. Itu ada perasaan karena isu-isu yang kita bahas belakangan ini, sehingga itu menimbulkan perasaan-perasaan. Nah, diukur perasaan itu betul atau enggak. Jadi kita mengasihi sesuai dengan apa kata Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Nanti saya kasih contoh. Mengasihi dengan benar, mengasihi dengan perasaan, emosi, dengan jiwa yang benar. Betul. Hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka Paulus bilang tubuh, jiwa, dan roh itu di dalamnya harus ada Tuhan. Mengasihi, merasa, beremosi, dan jiwa yang benar selalu berhubungan dengan kebenaran Allah. Karena di dalam dunia itu terdapat banyak kasih, perasaan, emosi yang lain. Contoh dari mengasihi dari pandangan kasih yang lain. Nah, ini saya mendapatkannya dari yahoo.com news. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, ya. Dia melayani di Baptist pastor chooses his gay son over anti-gay. The Southern Baptist Convention. Jadi pendeta ini dia melayani di sebuah gereja yang berafiliasi dengan Southern Baptist. Ya. Anaknya laki-laki yang ini adalah seorang gay. Dari tahun ke tahun orang tuanya sudah tahu. Tentunya orang tuanya sebagai seorang hamba Tuhan, apalagi sebagai seorang pendeta jemaat, tentu bergumul dengan hal seperti itu dalam hubungannya dengan anaknya. Dan dia tahu bahwa doctrinal statement dari Southern Baptist ini adalah tidak menyetujui tentang LGBT, oleh karena Alkitab menjadi dasar dan menurut Southern Baptist. Tapi bagaimana sikap dia? Karena anaknya gay, betul nggak? Dan dia selalu mengkhotbahkan bahwa gay itu adalah dosa, adalah salah, dan seterusnya. Nah, pada suatu hari, saya sudah ceritakan yang lalu, dia dengan anaknya di dalam satu mobil, lalu dia mendengarkan musik, lagu-lagu dari radio. Anaknya duduk di sebelah. Kebetulan yang menyanyi itu adalah juga seorang gay. Dan bapaknya tahu. Nah, anaknya juga senang. Dan bapaknya juga ikut mendengar. Sesudah itu dia turun dari mobil, dia mengatakan anaknya, bahwa saya senang dengan musik itu. I like it. It is like you like that music. Dan anaknya itu kan dikasih pengertian bahwa ini yang menyanyikan kondisi seperti dia. Jadi mulai saat itu bapaknya bilang, saya menerima engkau. Maksudnya menerima, ya tentulah namanya anaknya sendiri, tentu yang maksudnya menerima keadaan anaknya, dan dia tidak ingin lagi menyalahkan dia punya keadaan. Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia punya kelemahan anaknya itu bertentangan dengan Alkitab, dan dia tidak akan mengkhotbahkan menentang ini lagi, tapi dia akan menerima, katanya. Ya. Lalu dia berhadapan dengan jemaahnya, dia mengatakan pada jemaahnya begini, saya punya theological view tentang perkawinan sejenis ini dengan orang homo ini sekarang sudah berubah. Saya sudah berubah. My theological view on homosexuality is already changed. Nah, sekarang terserah sama kalian. Kalian mau terima saya atau tidak.
saya sudah berubah. Sekarang di vote. Kalian vote saya. Kalian setuju nggak saya melanjutkan? Kalau kalian setuju saya dengan pandangan saya sudah berubah ini, saya melanjutkan menggembalakan kalian. Tapi kalau tidak, berarti saya mundur. Nah, akhirnya jemaat itu memvote, rupanya mayoritas masih mendukung di dia. Ini, nah, yang saya maksudkan di sini adalah inilah yang disebut kasih yang lain. Kalau dulu dia betul, dia mengasihi anaknya, betul nggak? Tetapi dia tetap punya view, pandangan bahwa kelemahan anaknya itu bertentangan dengan Alkitab. Itu mengasihi dengan betul. Sekarang dia berubah, saya mengasihi kamu dan saya juga mengikuti kamu punya dosa. Nah, kasih yang seperti ini bukan kasih seperti Yesus mengasihi. Jadi seringkali orang salah pengertian bahwa mengasihi itu semaunya begitu. Mengasihi itu unconditional, betul. Tapi ada conditional juga sebetulnya. Agape itu bukan kasih yang murahan, tapi kasih yang bermutu kekudusan Tuhan Yesus. Itu kasih. Jelasnya. Kita nggak bisa sembarang mengasihi, itu harus mengasihi dong. Udahlah, dia salah, nggak apa-apa. Kita harus mengasihi. Itu keliru. Kita bukan, kasih kita dalam hal seperti itu bukan kasih Tuhan. Kasihnya bukan membangun, tapi kasihnya membawa orang itu malah jauh dari Tuhan. Tetapi untuk yang bersangkutan yang mengasihi dan kasih seperti itu, dia happy. Dia happy toh. Nah, lalu ada beberapa contoh dari kasih dan kelemahan-kelemahannya. Social gospel. Social gospel itu lahir sesudah Perang Dunia Kedua. Tahu Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Pertama Kedua. Perang Dunia itu menghancurkan betul. Eropa itu habis. Kalau di Asia, Anda tahu sendiri. Ya, Jepang di Nagasaki sudah habis. Pearl Harbor waktu di bom itu dia punya itu berapa banyak orang. Jadi kesimpulannya, social gospel lahir di tengah-tengah kebutuhan dunia sedang kacau, orang sedang menderita, mereka membutuhkan social gospel. Artinya gospel, Injil yang berisi bantuan-bantuan sosial. Relief itu loh, ya kan? Kan memang dalam kondisi pada waktu itu memang sangat dibutuhkan. Itu sebabnya Injil itu harus diberitakan dengan memberi, dengan mencukupi kebutuhan orang, menolong orang miskin, mengobati orang sakit, membebaskan orang tertawan, dan semua itu dikerjakan. Nah, ini kasih yang betul, bukan kasih yang tidak betul. Tetapi kelemahannya itu adalah kasih ini memberi bantuan segala bisa berlebihan tanpa memberitakan Injil kepada orang yang menderita. Orang menderita itu tetap harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan justru tetap harus bertobat dari dosa-dosanya. Nah, ini social gospel, liberation theology, teologi pembebasan, ya kan? Mengangkat senjata untuk mengadakan pembebasan terhadap orang-orang yang mengalami ketidakadilan yang ini lahirnya dari Amerika Latin. Well, mengasihi orang yang tertindas, orang yang teraniaya, ya kan? Tetapi mengangkat senjata. Nah, ini perlu dipertanyakan apakah karena dalam waktu yang sama dia membebaskan orang yang tertindas karena ketidakadilan, karena penganiayaan, tetapi dalam waktu sama dia juga nembak, karena dia juga membunuh. Apalagi liberalism, teologi liberal. Well, teologi liberal dengan liberation theology beda. Kalau teologi liberal itu ajarannya liberal, betul nggak? Contohnya, kita harus mengasihi semua orang, ya kan? Jangan kita menindak kejahatan, orangnya harus dikasih. Ya. Salah satu contoh kasus adalah orang-orang kena drug addict, orang-orang kena obat-obat terlarang, mereka sudah menggunakannya dengan obat-obat dan terlarang. Itu kan jelas-jelas sudah dosa. Kalau ada polisi tahu, harus dipakai. Nah, dia mengatakan begini, sebetulnya manusia itu tidak berdosa, ya kan? Manusia lahir itu tidak berdosa. Dosa itu muncul
ketika manusia itu masuk ke dalam lingkungan yang sudah rusak. Makanya ada orang yang kena drug addict dan lain-lain. Sebetulnya awal mulanya dia tidak dosa. Jadi kita harus mengasihi mereka. Bagaimana kita mengasihi mereka? Kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka orang berdosa. Yang berdosa adalah lingkungannya, bukan orangnya. Kalau lingkungannya sudah diperbaiki, maka orang itu sudah tidak berdosa lagi. Nah itu kasih yang seperti itu bagaimana? Salah dong, ya kan? Salah dong. Manusia itu lahir sudah punya predikat, sudah punya status sebagai orang berdosa, bukan lingkungannya. Karena manusia berdosalah, maka dia mempengaruhi lingkungannya. Maka lingkungannya berdosa, lingkungan itu mempengaruhi semua orang. Berasal dari orang berdosa itu tadi. Sebab itu orang berdosa itu mesti, kalau dikasihi, orang itu harus dilayani, harus diberitahukan Injil supaya dia bertobat. Kalau dia bertobat, lingkungannya baru bersih. Kalau orang berdosa itu belum bertobat, lingkungannya dibersihkan bagaimanapun, dia tetap orang berdosa, dia akan membawa pengaruh ke tempat lain. Betul. Ya. Bagaimana dengan prosper theology? Prosper theology punya pandangan kasih, mengasihi orang dengan landasan materi. Itu juga tidak betul. Mengasihi Tuhan karena materi. Kalau tidak ada materi, apakah dia bisa tetap mengasihi Tuhan? Itu sebenarnya prosper theology itu sudah divonis adalah ajaran sesat di dunia negara Afrika. Afrika itu menderita sekali, miskin. Dunia ketiga. Prosper theology itu sudah divonis bahwa itu adalah ajaran sesat yang tidak boleh diajarkan di dunia Afrika yang orang-orang yang sangat miskin sekali. Karena setelah diselidiki, prosper theology itu memang kalau dikhotbahkan pengikutnya banyak, gerejanya besar, ya kan, semangatnya luar biasa. Yang kaya raya siapa? Pernyataannya ibu sudah tahu. Kaya itu tidak dosa, tapi kaya itu diperoleh dengan cara yang salah, cara yang dosa, membuat orang termimpi-mimpi untuk supaya dapat mati, padahal tidak, dia sendiri yang kaya. Nah, ini prosper theology itu sangat berbahaya sekali. Walaupun kita kaya tidak salah, kita juga boleh berdoa minta berkat, tapi mesti dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi prosper theology salah mengasihi oleh karena materi. Ya, dia bisa saling mengasihi, dekat sama orang, puas, encourage sama, tapi itu karena motivasinya materi, ya, materi, bisnis. Nah, oleh sebab itu, maka untuk menghindarkan kasih yang tidak betul, perasaan yang salah, jiwanya juga salah, maka ada pengajaran yang perlu diterapkan dari ortopati ini, ya kan? Yang pertama, kita harus educating our heart with the truth. Ya, kita mendidik hati kita ini dengan kebenaran. Ya, bisa nggak mendidik hati kebenaran? Ya bisa aja, betul nggak? Kembali lagi, orang itu mesti percaya kepada Tuhan yang betul. Hidupnya mesti diubah, harus bertobat, menerima kebenaran itu, ya, yang kita sebut di ortodoksi itu, ajaran yang benar, yang mengandung iman, melahirkan iman yang benar. Iman yang benar melahirkan iman yang menyelamatkan hati ini. Hati ini firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu terhadap segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebetulnya bukan hanya kehidupan yang bisa muncul, dari situlah terpancar kegelapan. Kalau hati itu tidak menerima kebenaran Kristus, gitu. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam. Yang kedua, lingkungan atau neighbors can be the educator. Ya. Jadi basically ini hati ini sebagai pusat hidup, maka dia itu mesti dijaga, dikerjakan, ya, di teach, ya, dibentuk, ya, dibentuk. Yang ketiga adalah the passion of God, kasih dari Tuhan, belas kasihan yang dari Tuhan dalam hati orang percaya. Mari kita lihat bagaimana mendidik hati kita dengan kebenaran. Ya.
Mendidik hati adalah awal dari memiliki the right passion. Kalau kita ingin memiliki kasih dan belas kasih yang benar, maka hati itu adalah sumbernya. Dia bisa keluar yang benar atau salah. Ya. Hati adalah pusat hidup di mana Allah ingin bertata di dalamnya. Ya. Di dalam kitab Filipi pasal 2 itu, Paulus juga mengatakan memilikilah hati dan pikiran Kristus. Ya. Karena Tuhan mau bertata di dalam hati ini. Hati ini Allah prihatin dengan hati manusia. Karena di dalam hati manusia terdapat suatu ruangan yang tidak terbatas. Ini hati ini luas sekali. Mazmur 139 yang diciptakan oleh Tuhan, di Mazmur 39 dia mengatakan, sebab engkau membentuk aku dalam kandungan, membentuk buah pinggangku. Itu sebenarnya lab itu bicara soal hati. Tuhan yang membentuk hati. Waktu anak itu mau lahir, manusia itu mau lahir, hati itu dulu yang dibentuk oleh tangannya. Mazmur 139. Ya, kalau sudah baca, ada ayat yang saya tidak ingat ayat berapa. Hati memancar sumber kehidupan. Hati memiliki ruangan yang tak terkira, very besar sekali. Betul nggak? How do you prove that? Bagaimana Anda membuktikan? Dari hati inilah keluar iman. Coba, iman itu sebuah kekuatan dinamika yang muncul dari hati yang luar biasa. Maka sampai ada firman Tuhan mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang itu harus percaya. Iman itu di hati sini, ruangannya besar sekali. Iman itu bisa memindahkan gunung, memindahkan dari mana? Dari sini, pindahkan, bukan dipikul. Hati itu luar biasa. Makanya dia bilang, jagalah hatimu dari dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Walau kau bicara soal kehidupan ini seperti Alkitab mengatakan, itu kehidupan yang kekal, kehidupan yang berlimpah, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang kekal munculnya dari sini. Tuhan itu bertahta di dalam hati manusia. Waktu orang bilang mari kita terima Yesus sebagai Tuhan Yesus, dia undang dia masuk ke hati kita. Bagaimana Tuhan sebesar itu, sangat maha kuasa, maha hadir, bisa tinggal di dalam hati kita. Hati kita yang beriman kepada Tuhan itu sebesar kuasa Tuhan yang ada. Makanya kuasa Tuhan itu bisa masuk di setiap hati orang percaya yang beriman kepadanya. Maka ada mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Keluar dari mana? Bukan hanya dari mulut, tapi keluar dari hati. And then how do you prove bahwa ruangan hati kita dalam jiwa manusia itu, hati manusia itu terdapat ruangan yang sangat besar sekali. Saya kasih contoh tentang pemuda di Gadara. Ya, pemuda di Gadara itu dirasuk berapa setan maksudnya? Banyak kan? Bukan satu. Kalau satu masih sedikit. Ini ribuan bisa masuk ke dalam pemuda di Gadara itu, ke dalam hati itu bisa masuk ribuan. Coba bayangkan, waktu Yesus usir yang keluar kan ribuan. Dia tinggal di mana? Tinggal di rambut laki-laki itu. Bukan pemuda di Gadara kecil pendek yang kecil itu. Waktu dia masuk, setan masuk, ada 5.000 yang masuk. Orang kecil bisa masuk ribuan setan, itu luar biasa kan? Jadi ada sebuah ruangan yang sangat luas sekali. Makanya sampai roh yang sebanyak begitu bisa punya tempat untuk bercokol. Itu bisa bayangkan, roh bisa bercokol di dalam satu pemuda yang kecil. Makanya kalau disiapkan di rantai dia main putuskan aja. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan dia. Hanya Yesus yang bisa suruh dia keluar, dan Yesus masuk ke dalam hatinya, dan Yesus bertahta. Itu menjadi sebuah kerajaan Allah di dalam hati manusia. Luar biasa ya. Ini hati itu penting sekali. Hatimu tidak bagus, semuanya akan keluar. Ya. Ini Amsal 4:23 yang kita ngomong tadi. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan.
Jadi hati ini juga hati ini berhubungan dengan jiwa. Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus hai segenap hatimu. Jiwa sama hati itu kadang-kadang susah dibedakan, ya. Tapi dia bersatu. Tetapi firmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena di situ dia bisa bertata dan dia bisa keluarkan kehidupan. Jadi sasaran Tuhan bagi orang-orang berdosa dalam dunia ini, hatinya itu. Bukan hartanya, bukan penampilannya, ya kan? Hanya secara manusia aja kita melihat orang, kita senang penampilannya. Padahal semua orang akan menghadapi kematian. Wajah yang cantik, wajah yang bagus, semua nanti kelak akan menjadi seperti kulit Kentucky Fried Chicken. Semuanya. Rambut kita jadi putih. Tadi rambut kita hitam semua. Sekarang rambut kita sudah putih. Tetapi yang berharga itu yaitu jiwa kita, hati kita yang memiliki unsur kekekalan dalam hidup kita. Maka Tuhan waktu pilih siapa yang mau jadi raja Israel, dia nggak pilih yang gemuk besar, gagah, tinggi. Dia pilih yang kecil, yang wajahnya merah-merah, baby fish. Itulah Daud, karena hatinya. Coba bayangkan, berarti Tuhan tahu hati manusia. Waktu lewat satu-satu, dilihat hatinya, nggak beres ini. Satu lagi nggak beres. Akhirnya dia pilih karena dia tahu hatinya Daud itu baik. Daud itu adalah orang yang punya hati Tuhan. Makanya dia disebut sebagai the apple of my eyes. Ya, ini ada orang yang menafsirkan itu Daud itu artinya biji mata Allah. Itu biji mata. Itu artinya orang itu bagian orang yang paling dekat dengan Tuhan, dengan kita. Nah sekarang, siapa yang berani menyentuh biji matamu? Anda pasti Anda itu kan membela dia, atau Anda pukul orang itu karena dia mau menyentuh bola mata Anda. Itu bagaimana bola mata dipegang kan pedas. Tentulah kita melindungi dia. Daud itu memiliki hati Tuhan. Ya. Masih banyak lagi kalau bicarakan soal Daud. Nah, Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan aku berdosa. Matius 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang pertama, bukan dengan segenap hatimu dulu, baru keluarnya dengan segenap jiwamu, baru dengan akal budimu, baru dengan segenap kekuatanmu. Jadi dari luar, dari dalam keluar, from inside out. Ya, ini kan pedoman kelahiran kembali, from inside out, bukan dari outside in, ya kan? From inside out, dan inside baru bisa mengubah secara keseluruhan. Dan Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan aku berdosa terhadap engkau. Saudara kalau membaca kitab Mazmur, sudah baca kitab Mazmur, apa kesan Bapak Ibu Saudara waktu baca kitab Mazmur? Kitab Mazmur itu yang menulisnya bukan hanya Daud, ada Bani Korah, ada Musa, dan lain-lain, ya kan? Ada tokoh-tokoh yang lain yang juga menulis nyanyian-nyanyian dalam kitab Mazmur. Kalau saudara membaca kitab Mazmur, apa kesan saudara? Kesan Bapak Ibu? Apa isinya? Melulu tentang apa? Melulu tentang apa? Mazmur. Pujian, kata-kata yang baik, penyembahan. Namanya Mazmur. Mazmur kan berasal kata mismor. Mismor berarti praise. Ya. Mismor artinya praise. Tetapi apakah isinya semua melulu pujian? I don't think so. Tidak. Itu isinya banyak tentang pengajaran firman Tuhan. Pasal yang paling panjang itu 119 ayat 1 sampai 100, ayat 1 sampai ayat 179 atau 176. Itu ayat yang paling panjang dalam kitab Mazmur, yang seluruhnya isinya apa? Soal isinya
yang 115 tentang ajaran, ketetapan, perintah-perintahnya, Tauratmu, semua itu, setiap ayat itu berisi tentang pelajaran, pengenalan akan perintah-perintahnya, dan dia mengajak semua orang yang selalu belajar perintah-perintahnya, kebenarannya, ketetapan-ketetapannya, apalagi nasihat-nasihatnya, semuanya itu, setiap ayat demi ayat itu isinya tentang firman Tuhan yang harus dimiliki oleh orang percaya, bukan hanya puji-pujian. Yang paling inti itu adalah ayat Mazmur 1 aja. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 apa isinya? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang. Itu kan tidak dimulai dari berbahagialah orang memuji-puji Tuhan. Nah, dimulai dengan berbahagialah orang yang berjalan, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya Allah adalah taurat Tuhan, yang beruntukkan taurat siang dan malam, kan? Habis seterusnya, kan? Nah, itu dia. Jadi orang seringkali juga salah. Salahnya apa? Dia merasa kalau sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan datang, dia sudah jadi Superman. Habis itu dia lupa bahwa bukan hanya pujian penyembahan itu saja yang harus difokuskan, tetapi dia juga harus hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Itu kitab Mazmur yang judulnya Mizmor, tapi isinya Dabar Yahweh, kebenaran firman Tuhan. Makanya kita lihat ada banyak orang yang hidupnya banyak pujian, banyak penyembah, banyak pujian, banyak merasakan itu Tuhan, karakternya, hidupnya tidak karuan. Karena dia hanya senangnya di situ, tapi firman Tuhan tidak. Jadi menurut Mizmor, pemazmur ini adalah gaya hidup berjalan mengikuti firman Tuhan itu juga adalah sebuah penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Seperti Paulus bilang ke Mazmur Roma 12 ayat 1, ya, agar kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu. It is the true worship. Yang disebab true worshiper itu, atau true worship itu adalah bukan hanya pujian, penyembahan, nyanyi, memuji Tuhan siang malam, tapi juga mempersembahkan hidup ini berjalan dalam firman Tuhan. Itu adalah the true worship. Nah, jangan salah. Jangan salah. Orang kan seringkali tidak seimbang. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Ya, yang dirindukan ya pribadi dia, jiwaku, hatiku merindukan engkau. Yeremia 17 ayat 9. Nah, ini adalah kontradiksi dari keadaan hati. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya Tuhan. Ya. Hati itu bisa lebih licik dari segala sesuatu. Tapi hati juga bisa menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan itu hadir di sana, di dalam hati. Dia nggak ngomong Tuhan hadir masuk di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Ya, di dalam hatinya. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama kita harus mendidik hati kita dengan menjaga hati kita baik-baik, dengan hidup menurut kehendak Tuhan, sehingga hati itu jadi betul. Makanya hati itu punya motivasi yang betul, hati yang murni, hati yang rendah hati, itu semua ada hubungannya sama hati semua. Tinggi hati, ya kan, rendah hati, sakit hati, apalagi makan hati, patah hati, semuanya ke sini. Mana ada bilang patah pikiran? Nggak ada. Patah pikiran, ya kan? Nggak, patah hati. Semuanya hati. Ya. Bagaimana dengan kita? Pak, hati itu kalau di organ tubuh itu apa? Jantung apa liver, Pak? Heart, jantung ya? Nah, itu sebenarnya begini. Hati itu lebih ke spiritual yang dimasukkan di sini, ya kan? Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut lab itu heart, dan itu adalah jantung, tapi apa? Liver. Hati amplak, liver.
Ya, kalau ini jantung. Well, ini saya bukan dokter medis sehingga nanti you mess up dengan saya. Dan sekarang saya memfokuskan hati itu secara spiritual yang tidak kelihatan. Kan kita bisa merasakan sebenarnya hati kita di sini ya. Ya kan? Kalau kita marah, waktu kita marah jiwa kita juga bangkit gitu ya. Jadi marah juga. Kalau kita senang, hati kita ketawa, jiwa kita juga senang. Jadi hati itu lebih sifatnya adalah kejiwaan tuh. Huh? Sebetulnya kejiwaan hati. No, kejiwaan itu jiwa. Bangga. Kalau hati itu. Ya, kita bisa lihat nanti gitu ya. Coba jangan dicampur juga dengan yang lain, nanti akhirnya jadi itu. Ya, sense itu feeling. I sense kan ada orang itu mengatakan I sense there is a presence of God. Ya kan? Saya merasa ada kehadiran Tuhan. I feel. Sense itu feeling juga. Ya. Tapi hati itu yang paling dalam, yang mengeluarkan perasaan, membangkitkan jiwa. Hatinya itu begitu bersyukur sama Tuhan, hati itu begitu percaya akan kebesaran Tuhan, lalu jiwanya timbul dan akhirnya jiwanya ingin menyembah Tuhan. Jadi itu, lalu di situ tercampur juga perasaan, emosi, semuanya jadi satu. Ya, masih banyak lagi soal hati, harus kita bikin riset khusus tentang heart. Tapi mungkin nggak kita bisa bikin di hati itu suatu organ yang kita tidak bisa lihat, tapi yang kita bisa rasakan. Ya. Saya lebih suka menggunakan the inner being. Ya, the inner beauty, ya kan? Bagian rohani orang percaya yang indah, the inner beauty, inner being. Ya kan, Pak? Kan seperti waktu Tuhan pilih Daud, ya, jangan pandang parasnya, sebab aku telah menolaknya. Manusia melihat dari luar, tetapi Tuhan melihat hati. Itu inner being. Jadi istilahnya Tuhan itu tidak melihat saudara-saudara Daud yang gagah, yang besar itu dilihat dari luarnya. Luarnya memang gagah, ya kan? Luarnya memang gagah, bagus. Tetapi Tuhan tak lihat itu. Tuhan melihat keindahan yang di dalam. Itulah hati. Itulah inner beauty, inner being. Ya. Saya pikir hati itu bukan organ, bukan jerohan maksudnya. Itu mungkin dimensi yang lain seperti Iya, itu yang non organik gitu kan. Bukan organ. Itu ya, adalah organ. Kalau Alkitab mengatakan itu adalah inner being, itu bagian kerohanian manusia. Tapi dia adalah pusat ya. Dia adalah pusat hidup, pusat dalam hidup manusia. Ya. Di situ kan, makanya dia bilang dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita kan sudah ada kehidupan, kita kan live, kita nggak mati kan. Tapi dia bilang kalau dari situ terpancar kehidupan, berarti itu ada something dong. Berarti itu inner being yang di situ masih memancarkan. Ini disebut kehidupan kekal, bukan kehidupan secara jasmani. Di dalam Injil Yohanes dia bilang begini, sebab ada tertulis bahwa barang siapa yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh kitab-kitab suci ini, maka dari dalam hatinya akan memancar air kehidupan. Ya, itu ada. Tapi ada pertanyaan? Saya sebetulnya ada pertanyaan mengenai kasih. Ini sih pikiran saya sendiri. Ya, Kadang-kadang kita tuh mengumbar soal kasih dengan segitu mudahnya, dengan segitu gampangnya, dengan mengatakan, oh kita harus mengasihi ini, tanpa kita melihat kesalahan yang itu orang sudah berbuat. Yeah. Kemudian kita juga harus memikirkan sebetulnya sebelum kita bilang, oh kita harus mengasihi, kita harus lihat juga victim dari orang itu yang orang itu telah berbuat. Apakah dia melihat itu sebab victimnya itu saudara atau teman. Jadi dengan segitu mudahnya dia bilang, oh kita harus mengasihi ini, tanpa mendidik orang itu untuk setiap, soalnya saya pikir gini ya, setiap
kesalahan harus ada Ya, konsekuensinya. betul. Kita memang harus mengasihi. Tapi kalau semua orang itu sudah bersalah, kita bilang dengan segitu mudahnya kita bilang oh mengasihi, itu orang nggak bakalan belajar. Nggak bisa. Iya, betul. Dan dia tidak mengerti firman Right. Tuhan mengenai kasih itu apa. Betul, sangat betul. Saya Itulah kadang-kadang saya suka nggak setuju dengan orang mengumbar kata-kata kasih. kasih dong. Kasih Tuhan Iya, nggak itu selalu begitu gampang. Iya, itu selalu digunakan sebagai argumentasi. Kita harus mengasihi dong, kita harus mengampuni. Ya tentulah sebagai orang Kristen, apalagi kita sudah jadi anak Tuhan yang sudah mengiringi Tuhan, boleh bilang sudah dewasa, tentu dong, masa kita tidak mengampuni? Tidak usah diajarin, kita sudah tahu kita harus mengampuni. Nah, hanya pendekatan kasih itu dari orang lain seringkali itu bukan kasih Tuhan. Bukan kasih Tuhan. Emosi sendiri. Ya, bisa emosi, bisa karena ada hubungan keluarga, karena ada hubungan sosial. Ya, jadi kasih sosial sama kasih Tuhan tuh beda jauh. Beda jauh. Dan itu kita sudah alami kok, kita sudah alami. Kita melihat ada anak Tuhan umpamanya yang ini dalam konteks pelayanan saya, jemaat. Dan memang dia itu mempunyai banyak persoalan. Karena dia sendiri punya banyak persoalan, sehingga dia membuat persoalan dalam lingkungan tubuh Kristus kan. Nah, waktu dia membuat lingkungan dalam tubuh Kristus, nah kita sebagai hamba Tuhan, kita harus mengasihi. Tapi mengasihinya harus melibatkan bukan hanya menerimanya apa adanya, tetapi juga memberitahukan apa dosanya, apa kesalahannya, ya kan. Kemudian kalau dia adalah pelayan Tuhan, maka datanglah disiplin. Itulah kasih. Lalu kemudian ditanggapi oleh orang-orang di lingkungannya, waduh, kok kejam sekali. Kita harus mengasihi dong, supaya dia itu jangan hilang dari itu. Mari kita mengasihi, kita merangkul, kita jangan bicara apa-apa, kita doakan saja. Ya nggak bisa. Tetapi kalau karena orang yang lain bersangkutan itu ada hubungan keluarga, oh ini saudaranya dekat, oh ini saudara istrinya, wah dia mengasihi sekali, aduh dia malah membela karena itu adalah ada hubungan keluarga. Nah, kasih seperti itu tidak betul. Itu sebenarnya kasih yang sosial. Kasih itu tidak membantu, tidak menolong yang bersangkutan punya masalah itu dapat berubah dia punya karakter. Nah, kasih yang bisa mengubah dia adalah kasih melalui disiplin. Ya kan, tetap menerima dia, tapi dia juga harus menjalani disiplin. Arti disiplin itu ya tidak selalu hukuman. Disiplin artinya mengatakan tidak, no. Ya kan? You cannot do that. I cannot follow you. You have to change. Pokoknya harus mengatakan no sama orang itu. No dengan dia punya dosa. Tapi kita tetap menerima dia sebagai anak Tuhan. Tapi kita harus mengatakan no. Nah, untuk mengatakan no bagi keluarga yang dekat dengan dia tidak bisa. Sulit. Akhirnya kita dituntut untuk harus mengasihi, harus dirangkul, pokoknya dikasih lah. Apa yang dia mau sudah diikuti, ya nggak bisa. Nah, itulah beda kasih sosial dengan kasih Tuhan. Tapi seringkali orang memakai kata kasih Selalu. Itu sepanjang hidup saya sudah 33 tahun jadi hamba Tuhan, itu terus sampai hari ini. Termasuk jangan menghakimi, Pak. Nah ya, karena kasih jangan menghakimi. Orang yang mengasihi dia dengan kasih yang benar malah salah. Ngerti nggak? Jadi itu bukan kasih yang betul. Yang paling sulit kalau ada hubungan saudara. Itu. Jadi sehingga dia menuntut orang lain untuk mengasihi yang salah. Ya kan? Sehingga yang bersangkutan dia tidak akan mengalami perubahan. Dia bisa berubah kalau kena disiplin. Kena pelajaran, harus ada pelajaran. Ya maksudnya disiplin itu melalui firman Tuhan ya. Oh iya, melalui firman Tuhan, melalui tindakan-tindakan, melalui peraturan gereja, itu disiplin. Itu kasih. Kalau enggak bisa. Ya. Ada banyak contoh dalam pelayanan saya. Sampai hari ini saya alami. Umpamanya, di dalam pelayanan kita kan sering punya pendeta hamba Tuhan undangan. Ya kan?
Jadi ada satu keluarga, kalau ada pendeta undangan baru dia semangat gitu. Nah, karena dalam pelayanan gereja kan ada persekutuan rumah tangga, ada persekutuan fellowship doa pagi dan lain-lain. Nah, persekutuan itu sering dibagi, dibuat di rumah si A, si B, si C, si D, kan di root gitu. Tapi kalau ada pendeta undangan baru ayo di rumah saya, ayo semangatnya semangat 45. Tapi kalau tidak ada pendeta undangan, ayo jangan di rumah saya, jangan di rumah saya. Nah, bagaimana Anda menghandle karakter seperti itu? Bagaimana caranya? Waktu ada pendeta undangan, ya kan? Lalu kemudian diminta ke rumah dia, pendeta undangan itu tidak dikasih ke rumah dia. Nah, itu namanya kasih. Oh, begitu caranya. Ya, konteks Anda di sini memang belum punya pendeta, jadi yang seperti itu mungkin tidak masalah. Di dalam konteks pelayanan saya pendeta, saya punya pendeta, sudah punya pelayanan, saya mengatur hamba Tuhan. Jadi dia bisa seperti itu. Akibatnya itu akan merusak kalau diikutin behavior seperti itu, nanti dia akan merusak juga pribadi-pribadi lain, akan mengikuti dia punya tingkah laku. Oh, ada hamba Tuhan hebat ya, ayo di rumah saya. Nanti kalau tidak ada pendeta hebat, diam aja. Ke gereja tidak mau, ke persekutuan tidak mau, kemaunya hanya dengan pendeta yang hebat. Itu adalah pekerjaan iblis. Jadi itu dan itu butuh disiplin. Nah, no, nggak boleh. Kalau you yes, nah sudah, Anda akan melihat nanti makin banyak, makin merusak. Jadi itu disebut disiplin. Kasih harus begitu. Ya kan? Kasih kan tidak bisa seperti tadi ada seorang pendeta karena itu anaknya gay. Jadi pertama kali dia lama-lama dia kasihan kan? Berarti dia mengasihi anaknya bukan melihat dari kasih Tuhan, bukannya dia disiplin. Ya kan? Ini salah ini. Ini dosa Sodom Gomora. Ini berbahaya, ya. Ya harus berhenti, harus bertobat. Bukan akhirnya ya sudahlah saya tidak akan menyinggung kamu lagi. You are okay. God loves you. Nah, memang betul God loves you. Tapi kalau God loves you, mengapa Yesus waktu masuk bait Allah yang kotor, bait Allah kotor lalu dia ambil cambuk? Nah, itulah kasih. Jadi kasih itu ada dua macam. Kasih memang kasih membalut luka-lukanya, ya kan? Mengasihi, menolong, membantu, itu kasih. Mendukung, menguatkan, bersatu, itu kasih. Tapi kasih itu juga pakai cambuk. Di zaman akhir ini, kasih yang cambuk ini yang lebih work daripada kasih yang tidak pakai cambuk. Ya, sehingga orang tahu, wah ini bait Allah. Tidak boleh kotor bait Allah. Ya, semua waktu Yesus mengusir mereka pergi, mereka tidak kembali lagi kan? Ya kan? Karena itulah diberitahu bahwa you are wrong. Oke, ada lagi. Karena kasih Tuhan itulah, maka dia menciptakan neraka. Dia bukan hanya menciptakan surga, kan dia ciptakan neraka juga. Bagaimana orang bilang Tuhan itu kejam? Tuhan itu menciptakan surga, dia juga menciptakan neraka. Dia menciptakan neraka bukan untuk anak-anaknya, ya kan? Dia menciptakan neraka itu untuk roh-roh jahat dan orang yang dibawa sama roh jahat. Kalau Tuhan itu penuh kasihnya tidak kondisional tapi kasih unconditional, hanya unconditional tapi bukannya unconditional kondisional, maka Tuhan jangan ciptakan neraka dong, hanya ada surga. Itu kan ada pendeta yang tulis buku itu katanya semua orang nanti masuk surga atau semua orang. Ya ada itu. Karena dia tidak percaya dengan bahwa Tuhan itu mengasihi, kenapa Tuhan menciptakan neraka. Ada satu tokoh yang sangat terkenal sekali, saya lupa namanya, dia salah satu tokoh misi, I forgot. Dia tidak percaya bahwa ada neraka. Sebab Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, masa dia menciptakan neraka untuk orang berdosa? Tidak ada neraka.
Dia adalah seorang misiologis yang terkenal. Saya lupa namanya. Tapi kalau begitu semua orang bisa semau gue loh melakukan kejahatan. Iya, Jadi karena nanti kasih. saya akan ke surga. Iya, Jadi nggak ada hukumnya, iya, nggak ada peraturannya. nggak ada peraturannya. Ya. Jadi begitu gampangnya semua orang bisa ke surga. Iya, betul. Apakah itu ada di dalam Alkitab aturan itu? Saya rasa nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apalagi orang buka bank tetapi tidak kasih bunga kalau orang pinjam uang. Terus bagaimana? Bagaimana kalau buka usaha, buka bank, terus siapa yang pinjam uang dia bisa pakai interest. Itu bagaimana Anda menjalankan bank itu? Semua orang pinjam. Semua orang pinjam tanpa ada bunga. Dan nggak ada bunga. Bank itu dia bangkrut. Kan dia makan dari mana? Jelas nggak? Jadi ada hal-hal yang kedengaran negatif, tetapi itu merupakan keuntungan. Ya kan? Ada lagi tentang heart ini. Jadi kita harus mengeducate our heart dengan mengendalikan. Mengendalikan hati susah. Mengendalikan amarah susah. Menjadi orang yang lemah lembut susah. Menjadi orang yang sangat sabar kan tidak gampang. Tidak semua orang sabar. Orang punya karakter masing-masing. Tapi yang harus mengendalikan hati itu adalah Roh Tuhan. Yesus yang harus mengendalikan di sini. Baru hati itu bisa memancarkan kehidupan. Ya kan? Kehidupan itu apa? Damai sejahtera, kebahagiaan, kesabaran, kerendahan hati itu kehidupan. Itu life. Itu menunjukkan bahwa orang itu punya kehidupan. Tapi orang itu kadang-kadang kalau marah boleh nggak? Boleh, bukan berarti kalau dia marah itu tidak ada kehidupan. Justru karena marah itulah, marah yang kudus itulah ada kehidupan. Betul nggak? Nah, kalau orang tidak pernah marah, orang yang berdosa, diam aja, tetap dikasih, juga salah juga, tidak ada kehidupan. Jelas nggak? Nah, oke, kita teruskan. Yang kedua, the passion for your neighbor, the passion of God. Nah, dari hati tadi itu melahirkan the passion, belas kasihan, ya belas kasihan. Nah, belas kasihan itu, belas kasihan yang paling akurat adalah belas kasihan terhadap dunia yang berdosa, betul kan? Kepada dunia yang membutuhkan, kepada orang yang membutuhkan, maka belas kasihan itu keluar. Ya, yang paling dekat itu adalah orang berdosa, dunia yang berdosa. Ya. See your neighbor, lihat kamu punya lingkungan. The neighbor is taken seriously. Bagaimana mempedulikan global neighbor, orang miskin, stranger, orang tertawan, orang sakit. Ya. Kemudian bagaimana konteks daripada hubungan dengan neighbor. Itu ada konteksnya juga, tak? Tidak sembarangan. Setiap neighbor itu beda-beda, ya kan? Ada neighbor yang Anda bisa pergi, Anda ketok pintu, datang, langsung masuk. Ada neighbor yang nggak bisa datang, langsung ketok pintu, dia nggak buka pintunya. Ya kan? Ada neighbor yang you harus tahu, sebelum datang you harus bikin appointment. Beda kalau di negara kita, neighbornya semuanya orang timur kan baik-baik. Tidak ada appointment, anytime you datang ketok pintu, datang untuk ngopi. Di sini nggak bisa. Ya, ini maksudnya konteks neighbor itu, konteksnya karena neighbor itu dihubungkan dengan budaya, dengan culture. Ya, jadi memang kita punya the right passion karena hati kita tadi itu, tetapi passion dengan sinful world ini, sinful world ini ada konteks budayanya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang sesuai dengan pemikiran kita. Nah, itu juga kasih. Jadi kasih itu juga adalah menilai orang lain juga dengan melihat dia punya keadaan budaya. Kalau enggak nanti konflik. Saya kasih contoh. Kita waktu masih di college di Oregon, itu di Bible School. Ya tentulah di Bible School kita punya host family. Karena kita mahasiswa dari internasional. Begitu kita tiba mulai kuliah, sebelum mulai kuliah kita dikenalkan, ini kamu punya host family.
Host family ada orang tua angkat yang sebagai mentor untuk mengawasi kita punya hidup, behavior, kebutuhan kita. Nanti weekend dia undang kita, ayo makan ke rumah. Karena dia adalah host family, dia bisa dekat. Kalau ada beban kita kasih tahu dia. Nah, ini adalah host family. Nah, ada host family itu, biasa host family itu orang tua angkat itu mereka juga pendeta, mereka juga hamba Tuhan. Sebenarnya dia sebagai mentor, spiritual mentor. Jadi satu kali kita ada persekutuan, persekutuan orang Indonesia. Lalu kita sudah mengundang jauh-jauh hari, pengurus persekutuan sudah mengundang jauh-jauh hari supaya dia punya host family ini akan berkhotbah di persekutuan, ya kan? Tanggal sekian. Rupanya dia baru ingat bahwa tanggal dia diundang khotbah itu adalah tanggal ulang tahun anaknya. Sore-sore dia telepon, oh I'm sorry, I forgot that today is my son's birthday. So tonight I cannot come to preach. Dan itu kan karena dia punya culture. Dia membatalkan pelayanan itu karena dia punya anak ulang tahun. Bagaimana dengan Anda? Itu gimana? Nah, itu kan budayanya orang itu. Itu Anda bagaimana dari Indonesia? Apa jawaban? Jadi kok berdebat Dia kan harus punya schedule. Semua orang bisa punya schedule, tapi dia program malam ini ada ulang tahun anaknya, dia cancel. Orang malah kurang rohani ya. Masa pendeta seperti itu? Utamakan pelayanan. Hah? Kalau si Albert bilang, lain kali jadi bilang. Tidak diundang lagi. Utamakan pelayanan. Karena kita nggak tahu neighbor kita ini adalah dia punya konteks budayanya lain. Dia tenang aja, dia tidak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa kan? Coba kalau orang Indonesia jadi hamba Tuhan, dia ada tornado pun dia lewat, dia pergi untuk pelayanan. Padahal ada tornado di depan itu. Karena bergebu. Ya, tapi kalau ada tornado kita masih Bisa ngerti. oke lah, bisa ngerti. nah ini Kalau dia ulang tahun, hebat ini. Puji Tuhan Pak Joseph punya ibu yang ada tornado pun bisa dia lewat untuk pelayanan. Ya, ini konsep pemikiran dunia ketiga, bukan dunia, jangan ngomong dunia ketiga. Dunia ketiga itu second class kambing, third class. Konteksnya itu budayanya lain. Kita kan di Indonesia, tidak makan pun jadi kan, demi pelayanan. Tidak tidur pun jadi, demi pelayanan. Berkorban seluruhnya, ya kan? Berkorban seluruhnya. Ditantang sama pengkhotbah terkenal. Persembahkan seluruh hidupmu, apa yang ada padamu, seluruh isi dompet ini dimasukin. tapi itu sih Bukan hanya itu. Di sini tidak ada seperti itu. Kalau di Indonesia cincin emasnya dia masukin, cincin kawin dia masukin, semua dia masukin. Ongkos pulang duit semua dimasukin. Ini di Indonesia dulu kan nggak ada ATM, yang ada hanya ongkos cash di kantong. Tapi pulang habis kebaktian. Dan ini kejadian. Saya tahu waktu itu di daerah di kampung di Sumatera begitu ada pengkhotbah yang hebat datang, seluruh penyerah semua yang dikumpulkan, semua pendeta-pendeta dari daerah-daerah dikumpulkan di KKR kan, diajari tentang memberi. Jadi praktekkan sekalian, minta ampun. Jadi ada yang masukin cincinnya, cincin kawin masukin, semua di kantongin. Ongkos untuk pulang, di situ nggak ada ATM. Kecuali kalau pinjam sama tetangga, ini uang masukin seluruh. Iya, habis itu mau pulang, mikir-mikir, sudah habis. Kan beriman tuh, ambil langkah iman tuh. Mau minta sama orang malu, tidak pulang bagaimana jauh. Akhirnya, tapi anehnya ya, ada keajaiban juga. Menurut kesaksian mereka itu. Tiba-tiba dia mau pulang nggak ada uang udah habis tuh. Dari daerah mau pergi pulang ke kota kan nggak ada uang. Mau minta malu kurang beriman. Nah akhirnya termakan imannya, akhirnya killing him kan, iman itu membunuh dia. Tapi ada juga tiba-tiba dia bilang saya mau pulang, tiba-tiba orang begitu saya salaman ada yang kasih saya uang di tangan. Wah
untuk ongkos pulang. Jangan-jangan dia tahu ini memang ongkos uangnya sudah habis dimasuki seluruhnya. Nah, yang kasih cincin nikah itu yang celaka. Begitu pulang sama istrinya, suami ribut besar, mana cincin nikah? Iya, sudah persembahkan semua untuk Tuhan. Yang nikmati orang itu. Jadi ya itulah namanya cara kita berpikir berbeda. Sekarang kita lanjutkan sedikit tentang the passion for the neighbor, yang paling dekat itu kepada orang susah, kepada sinful world. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak tahu ini orang-orang miskin di dunia ketiga seperti Afrika, di India, di Amerika Latin, ya kan? Kalau saya biasa mendoakan misi. Tiap hari saya punya waktu khusus untuk mendoakan misi, pakai buku Operation Wall yang tebalnya 1.600 halaman itu. Saya lewatin selembar-selembar itu, saya doakan. Biasanya kalau saya doakan mission itu, buku yang tebal gitu 1 tahun baru habis. 1.500 halaman itu habisnya 1 tahun. Didoakan mulai Januari, selesainya bulan Januari. Kadang-kadang kelewatan sampai 1,5 tahun. Karena itu kan didoakan secara mendetil. Satu halaman itu bisa 1 jam baru selesai. 1 halaman bolak-balik. Jadi saya biasa mendoakan dunia ketiga. Waduh, kalau masuk ke dunia ketiga Afrika bukan main. Penderitaannya memang luar biasa. Itu sudah kelewatan dah pokoknya. Dia punya penderitaan. Nah, itulah disinilah sebetulnya ladang misi. Sebenarnya ladang misi yang luar biasa itu ada di negara-negara dunia ketiga. Mereka bukan hanya butuh Tuhan, tapi mereka juga membutuhkan bantuan. Dua ini nggak bisa itu. Ya. Kalau gereja ini jadi gereja misioner itu bagus. Gereja misioner sehingga dia bisa membantu orang-orang miskin. Ya. Tinggal dicari channelnya aja kan untuk bisa lebih. Kemiskinan dunia sebuah penderitaan umum. Jadi ini sedikit untuk merefleksi the passion perasaan kita, hati kita, hati kepada Tuhan dan hati kita kepada sesama. Kalau hati kita kepada sesama orang gereja kita ya paling mereka punya kebutuhan apa? Mereka nggak punya kebutuhan, paling kebutuhan didoakan. Tapi ini kebutuhannya bukan hanya didoakan, tapi kebutuhan juga untuk dilayani, gitu. Ya. Nah, ini ada dunia yang kalau dilihat ini ada dunia yang kronis, the chronis world, ya, nggak kelihatan. Nah ini ada kalau yang merah itu negatif, mereka yang tidak memiliki kesempatan atau mereka yang tersisihkan dan mereka yang menderita. Nggak punya kesempatan kerja, nggak ada apa nggak ada. Ya. Kalau yang berwarna terang itu, abu-abu itu adalah negara yang kaya. Itu adalah negara Western world. Ya, Australia, Amerika, Kanada, lihat. Nah, ini apa? Rusia. Ya. Ini Australia, ini Indonesia. Dari yang merah inilah daya negara-negara yang orang-orang tidak punya kesempatan untuk sekolah, kesempatan untuk pengobatan kesehatan, tidak punya makan, tidak punya pakaian. Itu orang-orang yang tersisihkan, pokoknya menderita akibat penguasa-penguasa yang korup. Ya. Nah ini dunia dalam penderitaan konflik. Nah ini ada dunia negara-negara atau wilayah yang perang terus, ya, yang bintang-bintang ini perang terus. Ya. Dan wilayah yang perang terus ini adalah dunia yang paling kurang diinjili. Least even the last world, paling kurang diinjili. Ya, masih membutuhkan Injil, membutuhkan doa-doa kita. Ya, kita mengasihi mereka, kita nggak bisa mampu kita pergi, nggak mampu juga kita menolong, ya kan? Nggak mampu kita memberi, kita mampu kita mendoakan. Indah sekali kalau mendoakan dunia. Ya, saya mendoakan gereja-gereja di Amerika. Di Amerika itu saya mendapatkan daftar gereja-gereja di seluruh Amerika. Kira-kira kalau nggak salah ada 70.000 gereja di Amerika. Oh,
dapat dari website di print. Saya hanya sanggup memprint 5.000 gereja, nama 5.000 gereja. Didoakan. Gereja membutuhkan kasih Tuhan, kita doakan gereja-gereja. Wah, indah sekali. Doakan, disebut satu-satu. Gereja ini semua. Begitu banyak. Ya. Nah, kemudian, apalagi negara-negara yang membuat rakyat menderita oleh karena ada indeks korupsi dalam dunia yang membawa penderitaan korupsi. Wah, ada negara-negara yang kayak doakan kemarin itu ya, sumber alamnya tuh pokoknya ada oil, ada copper, ada tembaga, ada emas, tapi rakyatnya miskin luar biasa. Kenapa? Oleh karena ada korupsi. Jadi rakyatnya menderita. Pokoknya kalau dunia ketiga di luar Western itu korupnya bukan main. Itu perlu didoakan. Itulah kasih kita yang bisa kita mewujudkan supaya mereka dapat tertolong. Nah, ini negara-negara yang punya tingkatan sistem kesehatan dunia menurut PBB, ya, World Health Organization, dan dalam penderitaan fisik. Ya. Yang merah itu adalah dunia yang paling menderita karena penyakit. Kalau di Afrika, penyakit yang merajalela itu adalah penyakit AIDS. Wah, bukan main. Anak-anak sudah terjangkit AIDS atau kena infeksi HIV, luar biasa, luar biasa. Kasihan sekali kalau Anda mendoakan itu, ini bisa pasti menangis karena nggak kuat. Karena mereka itu, aduh, luar biasa ya. Penderitaannya kita bisa melihat. Anak-anak menderita, bukan main. Di mana? Di tempat yang sama lagi, ya, Afrika, ya, India, Amerika Latin, dan bahkan juga di Asia, anak-anak juga banyak yang menderita, dan itu membutuhkan dukungan doa dari anak-anak Tuhan, bantuan doa dari anak Tuhan. Bagaimana penderitaan, struktur dosa yang membawa penderitaan terbesar jasmani rohani, ya. Human trafficking. Human trafficking itu sudah menghabiskan dana 30+ billion dollar. Counterfeiting brands, pemalsuan 500 billion dollar. Itu merupakan kerugian-kerugian yang sudah terjadi. Dan banyak sekali kalau kita lihat di sini ada money laundering, ya. Money laundering 1.500 billion, white collar crime dan seterusnya, gambling 800 billion lebih, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dunia itu membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Kita perlu mendoa. Bagaimana orang bisa menderita? Menderita karena dosa. Asalnya cuma begitu. Dosa kan membuat menderita, ya. Mazmur 107 ayat 17-20, dibilang ada orang-orang yang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Nah, ya. Nah, kalau nggak salah saya sudah pernah bawakan ini waktu di khotbah. Jadi waktu Easter di North Carolina, orang-orang di kota di situ membuat sebuah ini kan tempat duduk orang di pinggir jalan itu. Dibaringkan ada satu patung. Patung ini adalah Yesus diumpamakan sebagai orang homeless yang disalibkan. Ya, dia homeless. Itu menunjukkan supaya orang dunia itu melihat bahwa Yesus itu bagaikan homeless yang disalibkan. Ya, supaya orang mengasihi orang homeless. Ya, Jesus as homeless. Matius 8:20. Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. 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 Jadi anak manusia itu nggak ada tempat, homeless dong, untuk meletakkan kepalanya, tak ada. Jadi dia berjalan dari suatu kota ke kota, dia lapar, dia tak punya tempat tinggal, sama murid-muridnya. Dia mau mandi di mana? Mandi di kali. Iya, mandi di kafe, bukan mandi di gedung. Homeless, Jesus as homeless. Ya. Nah, waktu dia menderita, dia katakan, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung banyak
orang, menanggung dosa banyak orang, dan ia berdoa untuk luar biasa ya. Jadi salib itu melahirkan prayer. Prayer itu lahirnya dari salib. Jadi kalau ada salib Kristus dalam hidup kita, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, itu mesti ada spirit of prayer, harus ada itu. Jangan lupa, dunia butuh kita. Dia butuh uang kita, kita nggak punya. Ya, kita mau menolong apa? Dunia butuh kita punya prayer, kita punya doa. Kita harus berdoa. Ya, jangan sampai kita dipanggil Tuhan nanti, hidup doa kita nggak pernah doakan orang lain. Ya, apa yang Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita? Adakah kita mendoakan orang lain? Itu bagian the passion of God. Sekalipun dia menanggung dosa orang banyak, dia disiksa, dibunuh, disalibkan, dia masih berdoa untuk orang-orang. Ini the passion. Itu keluar dari hati. Anda tidak tahu bahwa betapa pentingnya doa saudara, betapa banyak orang diberkati, diselamatkan, diangkat oleh Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga oleh karena doa-doa kita. Anda harus tahu. Kalau Anda dan saya punya hati Tuhan, Anda mesti punya hati untuk berdoa. Anda mesti harus mendoakan. Ya. I don't know apa yang saudara doakan, tapi Anda mesti mengambil waktu, memberikan waktu, pokok-pokok doa saudara untuk mendoakan orang lain. Bukan hanya Anda mendoakan orang di gereja. Anda mesti mendoakan orang-orang yang menderita dalam dunia ini. Dengan tidak saudara sadari, Anda sudah mendoakan orang-orang miskin menderita, yang dimana Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang miskin. Dia bilang, segala sesuatu yang engkau kerjakan terhadap orang miskin ini, engkau sudah lakukan untuk aku kan? Dia bilang, berarti Yesus mengidentifikasikan mereka dengan orang menderita itu. Betul nggak? Ingat nggak Mother Teresa? Waktu dia mendapatkan Nobel Peace Prize, dia datang tuh, pergi ke Norwegia tuh, untuk mengambil Peace Prize-nya, jutaan dolar itu, 1-2 juta dolar, Nobel Peace Prize. Dia sudah memberikan bantuan kepada orang miskin di Calcutta. Itu kan orang Argentina, ini orang Argentina ibu itu. Dia angkat dia punya Nobel Peace Prize. If today I receive this prize, I receive it as a representative of the poor. Dia menerima prize itu sebagai mewakili dari orang-orang miskin, bukan untuk dia. Dia bisa dapat Nobel Peace Prize itu karena ada orang miskin dalam dunia ini. Karena dia pergi ke orang miskin. Kalau orang miskin itu dia ada dalam dunia ini, dia bisa tidak dapat Nobel Peace Prize? Tidak bisa. Dengan Anda mendoakan orang lain, Anda mewakili orang lain kepada Tuhan. Pray is the passion of heart for the suffering world, the sinful world. Nah, ini nomor 2. Oke, ada pertanyaan ya? Jadi saya ingin mengecek hidup doa saudara di sini. Saya mau mengecek. Kalau saudara butuh pokok doa, saya punya banyak. Saya bisa email, saya bisa kasih attachment. Anda mau pilih yang apa? Pilih gereja-gereja di seluruh dunia, saya punya. Saya punya daftar gereja-gereja di seluruh dunia. Dan itu nama gereja-gerejanya. Satu, mulai dari abjad A. Itu bisa bayangkan kalau itu mulai dari abjad A. Berapa? Hah? Berapa? Saya punya pokok doa yang saya print selain daripada saya punya Operation Wall. Operation Wall you beli aja di internet. Operation Wall yang terbaru. Itu berdoa untuk dunia. Tiap hari dilewat selembar. Kalau straight begitu, setahun selesai. Tapi karena saya ada campurkan dengan doa gereja-gereja, doa untuk gereja-gereja di Indonesia, sehingga dah habis 1,5 tahun Operation Wall saya belum habis. Padahal 2 tahun yang lalu, setiap tahun saya selesaikan itu. Tapi pokok doanya bertambah kan. Saya punya pokok doa yang saya print itu 200 halaman. Itu gereja-gereja di Afrika, di seluruh dunia. Tapi tidak di seluruh dunia. Susah juga mencarinya. Ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, itu catat ini semua namanya. Didoakan ya tiap hari, dilewatin. Saya punya banyak itu.
Tahu nggak, itu berkatnya banyak sekali. Enak sekali mendoakan dunia. Kita punya, itu ada passion hati kita itu, sehingga Tuhan itu bertahta. Tuhan itu bertahta di hati kita itu supaya bertahta, supaya untuk orang lain. Jangan kita terus. Jangan kita terus, I. Nggak pernah you kan, I. Saya kalau mau cari pokok doa juga bisa dari internet. Umpamanya you klik gereja-gereja GKI. Keluar sinode GKI. GKI. Tahu GKI? Nggak, bukan yang di sini. Yang di Indo. Tahu nggak? Aduh, GKI apa distrik, dia pakai distrik apa? Dia pakai apa itu? GKI. Klasis ya. Klasis Jawa Barat, dia klasis Jakarta Selatan, mulai Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dia klasis, kalau di Jawa Tengah itu klasisnya banyak sekali. Jadi kalau you klik gitu, keluarkan di iPad. Nah, you doakan satu-satu. Fun sekali dong. Nama pendetanya ada, jumlah jemaahnya ada, you bisa doakan. Lalu ada lagi, GKI JNB juga ada, dia punya website daftar gereja-gereja dia. Ini menarik sekali. Ya, jadi ada andil saya tuh mendoakan mereka, tapi jangan direkam. Bagus. Gereja-gereja Kristen Jawa, saya baru doakan kemarin. Gereja-gereja Kristen Jawa, bukan GKJ, gereja GITJ, Gereja Indonesia GITJ, saya nggak tahu. Pokoknya gereja-gereja Kristen, ada gambarnya juga. Ada jumlah anggotanya, nama pendetanya, nama asosinya, nama-nama ada semua. Waduh, wah, fun sekali mendoakan mereka supaya Tuhan, supaya ada pertobatan, supaya ada pertumbuhan rohani. Hamba-hamba Tuhan yang kita doakan, namanya disebutkan. Mamamu doain nggak gereja kita? Saya ada mendoakan kira-kira beberapa bulan belakangan, dia punya kertas itu hilang. Kan saya nggak bisa hafal. Kertas yang dikasih Sony Wala. Saya ini lagi, Pak. Nah, ini. Tapi yang lengkap, mesti yang lengkap. Yang saya mau, tempo hari kasih saya hanya berapa keluarga ya, hanya 10 keluarga. Sama. Ada yang nggak mau didoakan soalnya, Pak. Enggak, saya ikutin, Pak. Enggak, yang you tahu aja namanya. Oke. Sama istri, anak-anaknya. Nah, you email rapi yang saya print. Nanti itu saya taruh di buku doa saya. Itu saya lewatin tiap hari, itu mesti lewat. Tiap hari itu mesti lewat. Nah, puji Tuhan, itu berkat untuk saya. Saya senang mendoakan orang itu. Karena itu kesenangan saya. Well, sebetulnya juga untuk kita semua. Ya, kita juga harus punya hidup doa. Ini jangan jadi orang Kristen males. Bangun pagi kamu tidak pernah mendoakan orang. You harapin orang doakan. Komelin orang. Don't do that. It's not good. Oke, ada lagi? Tapi memang kayak persekutuan doa kita harus mesti mulai sekarang mendoakan tiap, bisa kita adain hari Jumat ya. Satu family member kita harus doain ya. Tiap Jumat gitu ya. Iya. Saya rasa itu memang itu baik. Iya, jadi orang punya cara, metode yang lain-lain. Gereja saya kan punya metode yang lain. Gereja kita doa tiap hari Sabtu pagi kita mendoakan yang sama. Terus ada tambahan yang sakit, ada tambahan ini masuk ya, misi, ya kan? Ada nama-nama yang khusus didoakan, berapa keluarga yang butuh pekerjaan, yang masalah asylum, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk apa lagi? Banyak, berdoa untuk program gereja, itu merupakan bagian dari kita mendoakan. Jelas? Oke, terus ada lagi? Saya kasih kesempatan untuk sudah. Ya, ini umumnya sudah kita lewati semua ya. Oke, kembali kita bicara soal tentang kejiwaan ya, kejiwaan. Karena itu bagian dari ortopati. Jadi manusia, Paulus mengatakan bahwa semoga damai sejahtera Allah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu
seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi ini dia bicara soal satu paket dalam ekstensi seorang manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuhmu. Ya. Kalau roh, jiwa itu the inner being, termasuk hati. Ya kan? Kalau tubuh kita yang di luar. Terpelihara sempurna. Jadi bukan hanya tubuh aja dipelihara, jiwa dan roh juga terpelihara, ya kan? Betul kan? Bukan hanya roh jiwa saja, inner being aja terpelihara, dan tubuhnya terpelihara. Artinya begini, kita ngurus badan jasmani kita kasih makan jasmani, kita makan enak, makan vitamin, menjaga diri baik-baik, punya pakaian bagus, ya kan? Kita kan nggak pakai pakaian robek-robek, cuma orang miskin pakaian robek. Ya kan? Pakaian kita juga rapi, bagus, karena kita pelihara, kita punya tubuh ini supaya sempurna, supaya bagus. Tetapi inner being juga kita harus pelihara, ya dong. Ya, kalau kita tidak pelihara inner beingnya nggak seimbang. Ya, nah inilah pelajaran ortopati ini pentingnya begitu. Sebetulnya ya sama juga ada bagian dari itu adalah bagian dari iman, bagian dari tindakan, bagian dari hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Berarti Pak, merokok itu sebetulnya nggak sesuai sama firman Tuhan ya. Soalnya kan firman Tuhan bilang tubuhmu adalah bait suci, jangan dimasuki. Kalau ngerokok, sedangkan di hospital aja sekarang di restoran orang nggak boleh merokok. Berarti itu kan sesuatu yang nggak bagus untuk tubuh kita. Betul. Ya memang Alkitab tidak mengatakan secara hurufiah bahwa jangan merokok atau jangan menghisap ganja, tidak ada. Nah sekarang Alkitab itu lebih menjurus kepada pemeliharaan. Ya kalau dilihat dari ayat ini, iya. Ya. Lihat dari pemeliharaan. Iya. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Barang siapa membinasakan tubuhnya, dia akan dibinasakan oleh Allah. Nah sekarang apa rokok itu tidak membinasakan orang? Sudah jelas orang yang menghisap rokok, asapnya dimasuk ke dalam lalu nikmat. Masa asap itu kan bukan untuk tubuh. Asap itu untuk apa? Makan. Hah? Iya, asap itu untuk mengasapin ini apa? Ikan. Jadi ada ikan asap, ada daging asap, ada bacon. Itu cocok. Masa masukkan ke dalam tubuh kita yang masih hidup. Ya kan kalau ikan itu sudah mati kan diasapin. Nah, ini asapnya untuk masuk ke dalam tubuh yang masih hidup, berarti membunuh diri. Sudah jelas dong berdosa. Pak, berarti kalau orang yang nggak mau merawat tubuhnya, Pak, termasuk nggak rajin olahraga, rajin diet juga berdosa dong, Pak. Bukan berdosa, nanti dia mendapat akibatnya. Termasuk saya, Pak. Gaji-gaji. Ya itu juga dosa. Setiap orang itu sebetulnya dealing dengan badan itu kadang-kadang juga berdosa, makan makanan yang tidak sehat, betul nggak? Makanan yang enak gitu. Oh iya betul, makanan yang enak. Makanya makanan enak tidak selalu sehat. Firman Tuhan juga begitu kan. Firman Tuhan yang enak-enak terus kan nggak sehat. Betul nggak? Betul. Jadi menjaga tubuh baik-baik itu juga bagian dari perintah Tuhan. Itu yang disebut mandat budaya. Mandat budaya itu culture minded, itu beranak cuculah dan penuhilah bumi, usahakanlah apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi termasuk menjaga lingkungan ini juga sebetulnya itu bagian dari perintah Tuhan. Ya kan? Bagian dari perintah Tuhan. Kalau orang merusak hutan, eksploitasi, polusi, segala macam, akhirnya itu juga dosa. Ya kan? Itu juga dosa. Dan akibat dosanya orang dapat kalau polusi, hutan habis, kebanjiran. Tapi kalau orang mau menjaga lingkungan dengan mengorbankan manusia, Menjaga lingkungan, mengorbankan manusia maksudnya? kadang-kadang karena binatang Hampir langka, gitu. Nah, tapi Petani ini mati berapa petaninya, ratus keluarga iya. tuh, tidak dapat air. benar, saya nggak ada Enggak, ada ikan ya, katanya bakal extinct di danau itu. Jadi sekarang ini danau itu tidak boleh untuk distribut kepada farmer. Nah, farmer ini ada 200-300 keluarga, ini gede-gede. Ini mati semua udah. Oh, jadi airnya itu nggak bisa mengairi dia punya farm. Iya, karena melindungi binatang. Nah itu kan Dan itu disupport oleh pemerintah itu, Pak. Oh ya.
berlebihan gitu loh Pak. Tapi pemerintah kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan kalau farm itu tidak ada air, mereka tidak bisa menumbuhkan Iya, nggak peduli. makanan juga. Ya itu karena kadang-kadang kan orang yang ekologis Iya, betul. berpikirnya Ekologisnya seperti sempit. iya sempit nggak memikirkan Seperti efek global ke orang warming lain. Iya, iya. Atau orang penyayang binatang tapi aborsi dibolehkan. Iya, itu memang kontroversi sekali. Wah, itu susah Dunia untuk. udah kacau ya. Iya, dunia betul. Lebih baik kita Soalnya hatinya kita berpikir kacau. ya, pikir. Kita lebih me-value satu, tapi yang Yang lebih lain value juga harus lebih dikorbankan. value kan tidak. Aneh. Ya. Memang begitu. Well, oke. Jadi semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti perlu juga memelihara fisik ini. Ya kalau fisik dia dipelihara ya cepat berangkat. Ya kan cepat berangkat, kita sakit. Kemudian Jadi lebih cepat ketemu Yesus. iya, itu dia. Walaupun memang tubuh itu sementara, tapi tubuh ini juga merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjaganya baik-baik. Tulisannya Anyway. sempurna dengan tak bercacat, berarti kalau sakit gimana? Ya, manusia tidak mungkin tidak sakit. Ya kan? Ya kalau kesakit itu berarti ada sebab-sebabnya. Ya. Dia udah dipelihara tetap sakit. Kan bisa juga. Iya, karena kita nggak bisa hidup selamanya. Kita nanti satu kali kita akan getting old. Tulisannya Iya, supaya pada saat Yesus datang supaya kita tubuhnya terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Gimana dong bercacat? Jadi itu bukan maksudnya seperti itu, bukan maksudnya bahwa kita tidak bisa sakit, bukan maksudnya kita tidak bisa itu, bukan itu maksudnya. Ya, itu berbicara soal ini apa tanggung jawab untuk ya kalau kita sudah tua ya kita nggak bisa lagi bisa hidup 1000 tahun ya kita mati juga, ya kan? Itu pasti di luar daripada jangkauan firman Tuhan ini. Oke, continue. Nah, ini hampir sama tuh, Markus 16:30 dengan 1 Tesalonika 2:3. Tapi ini afiliasinya kepada tindakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap agamu, dengan segenap kekuatanmu. Maksudnya Tuhan itu tidak mau dia jadi nomor 2. Dia ingin orang percaya menempatkan dia sebagaimana dia ada, to place him as who he is and what he is. Ngerti nggak? Sebagaimana dia ada. Jadi itu maksudnya, jangan mengurangi Tuhan. Tuhan itu keberadaannya begitu sehingga respon kepada dia itu dia ingin seutuhnya karena dia sempurna, dia utuh. Nah, ini juga membutuhkan pertolongan Tuhan untuk dia bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hati, jiwa, kemudian akal budi. Akal budi. Ya. Tubuh, jiwa, dan roh kita memang harus dibawa kepada salib Kristus karena pengorbanannya yang sanggup menguduskan kuasa dosa dan menguasai hidup kita. Kan the cross itu yang menjadi kuncinya, ya. The door to salvation itu pintu untuk kepada kesempurnaan, kepada pengudusan. Tidak ada yang lain. Nah, pengudusan itu kita nggak bisa dapat melalui action kita, perbuatan baik kita seperti agama lain. Cross itulah yang bisa membawa kepada keselamatan. Nah, masalah-masalah yang terjadi sekarang ini seringkali bukan hanya secara rohani, fisik, tetapi juga secara kejiwaan. Nah, ini seperti yang mau saya bahas, yang ada hubungannya dengan hati. Ya, kita melihat banyak masalah di dalam jemaat. Ya, masalah-masalah umpamanya diperbuat oleh seseorang, ada 2 orang, 3 orang. Yang pertama, tidak semua masalah yang terjadi itu adalah betul-betul masalah, ya kan?
ada masalah yang terjadi itu adalah betul-betul masalah. Ada orang membuat masalah, bukan masalah yang ada sekarang, tetapi masalah yang sudah ada sebelumnya yang belum selesai. Yang disebut unfinished business. Yang keempat, ada masalah yang memang betul-betul adalah masalah yang perlu diselesaikan. Oleh sebab itu di dalam pelayanan pastoral counseling dan juga problem resolution in the local church, yang lebih banyak dicari persoalan yang diselesaikan ada satu yang betul-betul masalah, dan juga kedua masalah dari masa lalu yang belum selesai, the unfinished business dan the real problem. Sedangkan yang problem-problem yang sebenarnya bukan masalah, problem-problem yang dibuat-buat itu tidak mungkin bisa diselesaikan karena itu problem itu yang dibuat, sebenarnya tidak ada problem. Setiap orang memang bisa buat masalah. Ya boleh. Sedikit lagi kita. Masalah kejiwaan adalah kelemahan yang dimiliki manusia dan sulit untuk dipahami dan membawa akibat yang negatif dalam hidup, karya, pelayanan, dan ibadah. Nah, ini masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan nampak dalam tingkah laku setiap manusia termasuk umat Tuhan. Maaf nih, saya baru membaca sebuah artikel. Ini sebuah statement. Jadi ini ada di kalangan gereja-gereja. Ini kayak jemaat orang gereja kontemporer. Tahu gereja kontemporer? Gereja yang punya yang semangat ini. Tapi ini kasus yang terjadi hanya satu di antara, saya yakin di antara jutaan lah. Walaupun saya tidak mau menghakimi. Jadi dia di dalam blog itu, ada orang bikin blog, lalu dia bertanya, bagaimana ini? Bukan tanya saya, karena dia menanyakan kepada orang lain yang kebetulan saya memang baca, dan itu terbuka di blognya. Jadi dia bilang begini, maaf ya, ini agak sedikit tidak bagus dengar. Saya mau bicara soal masalah kejiwaan. Ini mungkin terjadi satu di antara jutaan. Mungkin hanya orang itu dia, yang lain mudah-mudahan tidak. Jadi dalam blog itu dia bertanya, nanti ada orang jawab. Dia tanya orang, bukan nanya saya, hanya nanya orang tertentu yang ada di blog itu, di website. Dia bilang begini, bagaimana Pak? Pak ini bukan saya, Paknya orang lain. Saya, maaf nih, ini agak tidak bagus dengannya. Saya sedang bersetubuh sama istri saya. Habis itu dia, waktu saya bersetubuh sama istri saya berbahasa roh. Mau pingsan. Bagaimana? Nah, itu kan, jadi makanya orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu, maksudnya pengalaman-pengalaman orang yang mendapatkan kepenuhan dipenuhi Roh Kudus, itu tidak semuanya itu betul. Banyak yang psikologi, karena psychological itu juga bisa membuat orang itu mengeluarkan bahasa-bahasa yang kedengarannya itu sebenarnya bahasa surga, bahasa roh, padahal bukan. Jelas nggak? Ngerti nggak? Atau orang itu menggunakan, nanti orang itu menggunakannya di tempat yang salah. Jelas nggak? Kalau itu menggunakan di tempat salah, apa itu roh Tuhan? Jelas bukan. Masa roh Tuhan tidak tahu bahwa ini di tempat yang salah dia bisa kepenuhan orang, masa dia lagi berhubungan suami istri atau dia berbahasa roh? Ngerti nggak maksudnya? Ya? Ngerti ya? Makanya kejadian-kejadian seperti itu seringkali itu adalah psychological, bukan the real. Karena roh Tuhan itu tidak akan memenuhi seorang, memberikan karunia dalam keadaan salah. Ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Ya sebetulnya ya nggak mungkin ya, soalnya Tuhan itu kan kudus. Iya, nah itu dia tuh. Tapi Nah, Pak, maksud itu kan saya, sama istrinya loh Pak. ya. Itu di Kidung Agung kan boleh. Siapa bilang? Loh,
Itu kan seks itu kan berkat intimidasi Oh iya, dari Tuhan. itu Kidung Agung. Tetapi ngomongin soal kasus dia ini tidak ada di Kidung Mungkin Agung. dia share kan dia. Itu kan istrinya kan, bukan Iya. teman selingkuhnya kan. Iya, bukan istri. Nah, ya. Tapi aneh ya, nggak, tempatnya itu salah. Iya, itu namanya Itu privacy itu dibawa keluar. Tidak berguna untuk Iya. Untuk masyarakat melindungi orang lain. nggak Oke. menjadi kesaksian. Nah, itu Orang lain. secara kita melihat sebuah kejadian pekerjaan Roh Kudus itu kita harus melihat dari sisi etikanya juga. Makanya kalau di gereja-gereja Pentakosta dulu, kalau di Indonesia, kalau orang yang dididik akan berbahasa Roh sampai menangis tadi sebjika jika buka baju, nah itu secara etika kan nggak ada. Ngerti nggak? Suruhan itu. Iya. Jadi Itu maksud lebih saya seringkali itu adalah psychological, bukan spiritual. Dia sudah harus bedain. Makanya kalian punya rasa-rasa di sini ada hantu, di sini ada hantu. Itu ada dua kemungkinan. Anda itu psychological atau benar-benar spiritual. Ini beda. Makanya ya, saya kan juga bertanya-tanya, kalau Anda menggunakan gereja tempat ini sebagai rumah Tuhan, ada ibadah puja, ada ibadah, lalu ada orang doa puasa, dan itu sebetulnya sudah aman, ngerti nggak? Sudah clear itu. Ya. Kalau itu ada saudara rasa-rasa itu kebanyakan itu psychological, bukan karena ada hantunya. Jelas nggak? Ngerti nggak ya? Saya berusaha membawa Anda ke alam yang Anda bisa membedakan. Anda itu bisa membedakan. Tapi saya juga tidak mengatakan juga tidak kalau itu memang ada hantu sih. Yang enggak, no. Ini mesti bedakan. Kehadiran Tuhan itu membuat tempat itu Tuhan kuduskan, Tuhan kuasai, seluruhnya adalah milik Dia. Di mana Tuhan menampakkan, kalau di umat Israel dulu perjanjian lama, di mana Tuhan menampakkan diri di suatu tempat itu adalah milik Tuhan. Itu teologi perjanjian lama. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada umat di satu tempat itu milik Tuhan. Dia menampakkan diri, itu tempat punya Dia. Walaupun memang langit bumi itu punya Dia. Kalau Tuhan hadir di sini dalam doa puasa, dalam ibadah, itu berarti tempat ini adalah milik Tuhan. Namanya rumah Tuhan itu kalau Tuhan itu ada. Kalau rumah Tuhan itu, kalau rumah itu dibuat sebagai tempat ibadah, itu adalah rumah Tuhan, bukan punya kita. Bukan punya kita. Semuanya punya Tuhan. Apa yang punya Tuhan? Itu bangku punya Tuhan. Gedung ini, regardless siapa yang punya uang. Kalau ini sudah dibilang gereja, itu rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan adalah milik Tuhan. Yesus aja pergi bait Allah, dicari maknya, 3 hari nggak ketemu. Toh ada di bait Allah. Kamu, kenapa kok kita cari dulu sudah 3 hari nggak ketemu? Kau menyusahkan kami ya. Yesus bilang, bukankah kau tahu? Bukankah aku harus selalu berada di dalam rumah Bapakku? Anda menangkap nggak maksud saya? Coba renungkan ayat ini. Begitu mendalam arti ayat firman Tuhan. Bukankah aku selalu harus berada dalam rumah Bapakku? Don't you know that I have always to be in my Father's house? Itu bait Allah. Rumah ini, kalau Anda mengatakan rumah Allah, rumah ini milik Tuhan. Termasuk dia punya meja, kursi, komputer, uang di kas itu adalah milik Tuhan. Tapi Tuhan bisa ninggalkan tuh nggak properti ini, Pak? Hah? Bisa apa nggak Tuhan ninggalkan properti ini? Of course bisa kalau Makanya justru ini kan kita kacau terus. The last 15 years ya. Itu. Jadi sekarang ya itu kita harus kembali ke doktrin tentang eklesiologi tentang gereja. Jadi ini nggak masuk, hanya menyentuh sebagian aja bahwa kasus-kasus ada yang psychologically, ada yang real, ya kan? Kita sudah habis waktunya. Ini masih ada ini ada kasus schizophrenia. Ini penting sekali kita dengar, ya. Sehingga kita, ya, jadi kayaknya waktu kita sudah habis.
Minggu depan ini sudah selesai. Minggu depan selesai. Karena ini yang paling penting. 2 minggu lagi Pak. Hah? Oh ya, 2 minggu lagi ya. Oke, terima kasih karena waktunya sudah habis. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan lanjutkan. Ya, mari kita. Ini dilanjutkan minggu depan. Minggu depan, ya. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk pengajaran firman-Mu. Biarlah ini boleh tertanam dalam hati kami, menolong kami untuk dapat bertumbuh dalam Kristus, dan menolong kami untuk kami lebih mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami, sertai kami. Dalam nama Yesus. Amin.